Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif SDIT Fitra Insani. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Selamat menyaksikan. Ya baik, Bapak Ibu mohon izin kita akan memulai pertemuan ini. Kue talam lapis Surabaya mohon dijawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tabipun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kesempatan hari ini di hari Sabtu yang merupakan HBG Hari Belajar Guru SDIT Fitra Insani Kedamaian Bandar Lampung. Pertama-tama alhamdulillah yang sama-sama kita hormati telah hadir bersama kita pengelola SDIT Fitra Insani Kedamaian Ibu Evi Firdiana SSI GR. Mohon arahannya untuk kegiatan hari ini. Kemudian Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Suhaimi MPD, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Hastin Mila Krisna SSI SPDGR, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Fitra Insani Kedamaian yang berbahagia. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai kegiatan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kegiatan diseminasi hari ini merupakan sebuah amanah ya yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu selaku Dewan Guru di sekolah ini, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab saya pribadi sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan berbagi pemahaman mengenai modul 1.4 yaitu berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya pahami ini sesuatu hal yang tepat begitu ya, sehingga nanti kita bisa sharing, diskusi berkaitan dengan konten dari diseminasi ini. Nah, sebelum itu untuk menghangatkan suasana kita opener dulu ya. Openernya Yel-yel Guru SDIT Fida. Yang tulisan hitam itu adalah nanti saya yang mengatakan, yang tulisan merah Bapak Ibu Guru yang mengucapkannya. Ya, kalau saya tanya siapa kita, Bapak Ibu jawab guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat? Saya. Guru hebat? Apa kabar guru hebat? Alhamdulillah, bersama Tuhan mendidik dengan cinta, sukses bersama menuju surga. Iya, itu baru pemanasan. Sekarang kita lebih semangat lagi sambil berdiri. Bapak Ibu silakan berdiri. Allahu Akbar. Yel-yel Guru SDIT Fitra Insani Kedamaian. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat? Saya. Guru hebat? Saya. Apa kabar guru hebat? Alhamdulillah, bersama Allah mendidik dengan cinta, sukses bersama menuju surga. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari ini kurang lebih ada 6 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif. Kemudian yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum ke sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Dari keenam poin ini, apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah mempelajari? Ada Bapak Ibu boleh angkat tangannya yang sudah mempelajari, yang sudah pernah dapat materi-materi tentang ini? Belum ya? Bismillah. Baik, berarti saat ini insya Allah kita siap untuk menjadi gelas kosong sementara ini ya, untuk mendapatkan penjelasan mengenai materi-materi ini. Baik, kita langsung lanjut berikutnya. Nah, tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah cara mendisiplinkan anak dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini. Atau bisa juga diartikan cara mendisiplinkan anak tanpa hukuman, ancaman. Ini adalah disiplin positif. Yang digarisbawahi adalah kesadaran diri bahwa anak melakukan sesuatu kebaikan itu atas dasar kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena faktor lain. Artinya motivasinya adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor lain di luar dirinya. Misalnya karena guru tadi, nah nanti kalau misalnya kalian hari ini tertib, tidak ganggu teman, Bu Guru kasih bintang 10. Ada yang begitu? Begitu ya. Atau misalnya anak-anak, nanti kalau misalnya sholatnya tidak tertib, bintangnya Bu Guru hapus 50. Begitu ya. Kita sering seperti itu. Nah, berkaitan dengan disiplin ataupun budaya positif ini adalah tadi upaya mendisiplinkan anak itu dengan menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah kebaikan-kebaikan yang secara umum itu diakui sebagai sebuah kebaikan. Misal, saling menghormati, itu diakui oleh semua adalah sebuah nilai kebajikan. Kemudian menjaga keselamatan, menjaga kebersihan, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diakui oleh seluruh manusia, gitu ya, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ini. Kejujuran, tanggung jawab, gitu ya. Next. Nah, disiplin positif ini adalah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi ya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman yang ada di sekitarnya, yang mengiming-imingi atau menakut-nakuti seseorang. Nah, yang tadi kita bahas adalah poin pertama mengenai disiplin positif atau budaya positif. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memahami? Kalau Bapak Ibu sudah memahami tentang makna dari disiplin positif, maka angkat jempolnya 2. Kalau belum ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum terlalu paham, angkat jempolnya 1. Bapak Ibu sudah paham tentang budaya positif? Oke, baik. Rata-rata ini jempolnya 2 semua. Berarti sudah memahami bahwa budaya positif itu adalah cara untuk menumbuhkan
menumbuhkan kesadaran diri anak ya ketika mereka berbuat kebaikan. Bukan atas pujian karena ingin dipuji, bukan karena takut hukuman, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Ada hubungannya dengan yang kedua ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Gitu, budaya positif itu. Apa motivasi perilaku manusia? Nah, ada 3 Bapak Ibu, ada 3 alasan ya atau motivasi manusia melakukan sesuatu, manusia berbuat. Termasuk kita ya sebagai seorang guru. Di sini murid kita juga sama. Ketika mereka melakukan sesuatu, berperilaku, maka ada alasan atau ada motivasi yang mendorong mereka melakukan itu. Apa motivasinya? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang disampaikan, oh aku harus tertib ini berwudunya, aku harus tertib sholatnya, karena nanti kalau tidak tertib, bu guru hapus bintang aku 50. Atau aku harus bersikap baik kepada teman, karena kalau misalnya tidak bersikap baik kepada teman, nanti bu guru akan buku penghubungnya nanti disetrip, misalnya gitu ya. Aku nggak mau nanti kalau mama tahu buku penghubung aku disetrip, nanti aku di rumah bermasalah lagi, dimarahin sama mama misalnya. Kasihan ya kalau kondisi kayak gitu ya, melakukan sesuatu itu karena ketakutan gitu ya, ada ketakutan. Perilaku motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu datang rapat misalnya ya hari ini, di hari belajar guru ini, HBG ini, saya harus datang rapat hari ini. Kalau tidak, satu nanti nggak dapat transport, ya kan? Iya, tanpa izin lagi nggak datangnya itu nanti akan dipanggil gitu ya, misalnya dipanggil ke sekolah misalnya, gitu. Atau untuk mendapatkan imbalan nanti setahun yang akan datang, karena ini masuk ke dalam penilaian kinerja, nanti akan diberikan reward misalnya gitu ya, diberikan penghargaan, dikasih transport gitu ya, uang transport gitu, dan seterusnya. Ada yang terakhir, yang ketiga, dan ini adalah yang diharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, nilai-nilai kebaikan yang kita percayai tadi. Oh iya, saya hadir ke sekolah hari ini karena memang ini sudah menjadi peraturan di sekolah bahwa hari Sabtu adalah hari belajar guru, dan banyak hal yang ingin saya dapatkan hari ini, gitu ya. Saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya harus datang karena saya bagian dari pegawai di sini, guru di sini. Ini adalah bagian dari kewajiban saya. Saya menghargai diri saya. Anak-anak kita juga demikian dalam melakukan sesuatu. Kita kira-kira nih, kalau kita pikirkan, apakah anak-anak kita sudah pada tahap mereka melakukan sesuatu motivasinya karena nomor 3, Bapak Ibu? Mungkin ada ya, tapi ada juga mungkin yang masih nomor 1, nomor 2 ini. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini kita merefleksi. Dan Bapak Ibu, ini secara umum bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk untuk guru dan untuk peran kita sebagai orang tua juga terhadap anak-anak kita di rumah. Apakah anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena ini? Saya pernah menanyakan kepada anak saya ketika saya minta tolong anak saya untuk membelikan sesuatu ke warung gitu ya. Dia kok nurut terus gitu kalau disuruh ke warung. Berangkat. Nah, minta tolong Umi beliin ini, berangkat. Timbul di dalam diri saya
Saya khawatir ya anak saya ini jangan-jangan dia nurut itu karena takut sama saya, takut dimarahin. Ya saya tanya, sesekali saya ngobrol, "Nak, makasih ya kamu baik banget." Umi tuh pengen tanya, kamu kalau misalnya dimintai tolong sama Umi, langsung berangkat aja itu karena Alifa suka memang ke warung atau karena apa gitu. Oh, Umi nanya begitu gitu ya, tumben kali ya maksudnya. Jawabannya sih entah ini nanti bisa diklasifikasikan ke nomor 3 atau seperti apa. Tapi dari jawabannya tidak ada yang nomor 1, tidak ada yang nomor 2. Dia mengatakan bahwa kan aku suka dengar cerita Umi kalau sama emak, sama neneknya gitu, ibu saya. Ya begitu gitu. Mungkin ada nilai-nilai yang dia pelajari kali ya gitu, sehingga ya mudah-mudahan itu adalah sebuah perkataan yang benar gitu ya, bukan karena juga mengatakan begitu karena takut tadi. Kalau saya bilang saya takut dihukum nanti bagaimana, tapi insya Allah ya positive thinking yang kita kedepankan. Nah begitu juga anak-anak kita di sekolah, mereka melakukan sesuatu itu karena apa? Kita berharap adalah kita akan mengarahkan kepada yang poin nomor 3 ini, bahwa mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu karena mereka punya keyakinan di dalam dirinya gitu, keyakinan yang mereka pegang, bukan karena faktor luar tadi. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, mau menanggapi? Sampai dengan 3 hal ini, Bapak Ibu ingin menanggapi kah? Misalnya punya pemikiran yang lain atau seperti apa? Bu Hasna, silakan. Kalau saya sih memang setuju dengan hal ini, tapi pernah juga dulu itu maksudnya dengan reward atau dengan punishment itu mungkin itu hanya awalan ya. Nanti kalau misalnya untuk awalan ini anak-anak itu dipancingnya dengan seperti itu gitu, tapi nggak seharusnya kan seperti itu. Jadi nanti pelan-pelan mereka tetap diberikan pengarahan juga. Nah kita kalau mau ini nggak harus ini gitu. Jadi maksudnya reward itu nggak selamanya untuk anak-anak itu. Jadi tetap kita kasih arahan untuk nggak selamanya yang kita lakukan ini semata-mata untuk mendapatkan ini gitu. Oke, tepuk tangan dong buat dari yang saya tangkap bahwa menurut Bu Hasna pada dasarnya sepakat dengan 3 hal ini. Hanya memang untuk memulai gitu ya kepada anak-anak, memotivasi anak-anak melakukan kebaikan itu diawali dengan adanya reward, adanya punishment, tetapi tidak selamanya gitu ya. Hanya awalan saja. Ini sesuatu hal yang bisa kita diskusikan lagi ke depan. Mungkin 1 orang lagi boleh, setelah itu kita lanjut ya. Tadi sebelah sini kayaknya. Jadi Bu Rida, Pak Zedri. Ya nanti bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasannya keren banget ya Bu, yang diawali dari disiplin positif ya tadi ya. Dan di sini langsung ke 3 motivasi perilaku manusia. 3 ini pada hakikatnya di setiap manusia itu, bahkan kita berbicara ke anak-anak itu ada gitu ya. Karena anak-anak pasti menghindari atau ketidaknyamanan dengan hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini pasti mereka yang namanya anak-anak masih ingin ya. Dan yang saya tertarik itu yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya langsung berpikir gini, berarti ketika anak kita menginginkan tujuan anak-anak kita yang motivasi yang ketiga, kita sebagai orang dewasa dan lingkungannya serta baik teman maupun lingkungan keluarga itu harus menanamkan nilai-nilai yang bagus.
Karena saya khawatirnya gini, gimana anak-anak kita muncul atau timbul motivasi yang ketiga ini ketika di sekelilingnya atau di lingkungannya itu tidak ada nilai-nilai yang baik. Jadi menurut saya hal dasarnya itu yang ketiga ini dulu. Nanti memahami tidak nyaman tentang hukuman atau untuk mendapatkan imbalan itu mereka akan apa ya? Saya pikir oh itu mungkin alternatif selanjutnya dari mereka sendiri ketika nilai atau nilai-nilai kepercayaan atau menghargai diri itu udah muncul dan kita tanamkan di awal. Gitu. Itu sih yang saya langsung pahami ya tadi. Gitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jody. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, dari Bu Hasna, dari Pak Zedri. Pak Zedri tadi sudah langsung mengaitkan kepada untuk menciptakan hal yang ketiga ini, maka harus lingkungan yang mendukung, kurang lebih begitu ya Pak ya. Dan itu sangat tepat sekali bahwa untuk anak-anak sampai tumbuh motivasi perilakunya itu dengan nomor 3 ini, maka harus didukung dengan lingkungan yang mendukung terhadap disiplin positif atau budaya positif. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita save dulu ya diingatan kita berkaitan dengan tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang kedua adalah tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, bicara tentang ini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu apa ya gitu ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu ya. Ini mungkin sesuatu hal yang baru barangkali kita dengar ya Bapak Ibu. Selama ini kita tahunya peraturan, ya tidak? Peraturan ya. Peraturan itu dibuat oleh siapa? Kalau di sekolah ada lembaga sekolah, ada murid ya kan ya. Peraturan ini dibuat oleh lembaga ya. Apakah murid terlibat membuat peraturan itu? Tidak ya. Nah, berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas ini bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bukan berarti bahwa nggak ada aturan ya, adanya keyakinan saja gitu ya. Pada umumnya di sebuah lembaga-lembaga yang ada adalah peraturan. Tapi bagaimana peraturan itu kemudian dibuat menjadi sebuah keyakinan, gitu Bapak Ibu. Ya, dibuat menjadi sebuah keyakinan. Tadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Itu adalah keyakinan. Gitu. Misalnya ada yang contoh yang mungkin bisa mudah sekali untuk kita pahami. Peraturan negara kita, ketika seseorang berkendaraan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor, itu ada peraturannya harus pakai helm, betul Bapak Ibu? Nah, peraturan memakai helm itu sebenarnya keyakinannya itu apa Bapak Ibu? Iya, keamanan, keselamatan. Begitu ya. Jadi keyakinannya itu adalah keselamatan tadi. Peraturannya pakai helm. Pakai helm itu adalah bagian dari keyakinan dalam konteks keselamatan. Atau misalnya di sekolah kita ada peraturan kalau misalnya
anak menumpahkan air itu harus dikeringkan, gitu ya. Itu nilai kebajikannya apa? Supaya tidak kepleset, itu berarti tadi kalau dispesifikkan tadi keselamatan, ya, keselamatan karena lantainya bisa licin. Selain dari itu, nilai kebajikan apa yang ada di situ? Keyakinan yang menjadi sebuah keyakinan. Tanggung jawab. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa punya beberapa nilai kebajikan atau keyakinan tadi. Oh, dengan kalau misalnya menumpahkan air harus langsung dikeringkan. Itu bentuk tanggung jawab, kemudian juga bentuk menjaga keselamatan. Karena nanti orang bisa kepleset dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Misalnya di dalam kelas, ketika pelajaran ada peraturannya mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Suka ada peraturan begitu kan? Mendengarkan atau memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, itu sebenarnya nilai kebajikannya atau keyakinannya itu bagian dari apa, Bapak Ibu? Iya. Apa tadi Pak? Dari sebelah sini saya menghargai nilai kebajikannya, keyakinannya adalah menghargai, menghormati. Apakah keselamatan di situ? Bukannya kurang tepat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Di sini Bapak Ibu, kita melibatkan murid-murid kita. Nah, kalau misalnya kita membuat keyakinan guru SD terpidana, maka kami manajemen melibatkan Bapak Ibu. Sebenarnya memang bagusnya mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan ini, gitu ya. Kita di kegiatan seperti ini merumuskan keyakinan sekolah untuk guru atau peraturan guru mungkin kalau bahasa ininya ya. Menjadi keyakinan sekolah yang dilaksanakan oleh guru. Bagaimana caranya? Caranya adalah berdiskusi. Kita semua berdiskusi. Apa peraturan yang pernah ada di sekolah kita? Misalnya datang tepat waktu pukul 6.50 gitu ya. Pukul 6.50 sudah di sekolah. Kemudian apa lagi? Bapak Ibu, pulang pukul 14.30, menggunakan seragam sesuai jadwal. Nah, menggunakan sepatu, gitu ya, tidak menggunakan sendal, misalnya, menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki, misalnya gitu. Kemudian ada perizinan, ya. Kemudian ada lagi mengembalikan wadah catering ke dapur, misalnya gitu ya. Ada seperti itu. Nah, dari poin-poin itu, misalnya yang poin terakhir aja, mengembalikan wadah catering ke dapur. Itu kira-kira nilai kebajikannya apa tuh Bapak Ibu? Tanggung jawab. Iya, menghargai, ya kan? Menghargai. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah kita pertama kita berdiskusi peraturan-peraturan apa nih, gitu ya, yang perlu diataati. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Tadi misalnya tidak datang terlambat. Oh, ini kayaknya kita ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Hadir tepat waktu, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, memasukkan peraturan menjadi nilai kebajikan tadi, Daya. Mengembalikan wadah catering ke dapur, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab, menghargai. Nah, itu.
Ini yang dimaksud. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Tadi keyakinannya misalnya tanggung jawab. Apa saja gambaran perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini tanggung jawab? Mengembalikan wadah catering ke dapur, kemudian bagian dari tanggung jawab dijabarkan, gitu ya. Apa aja nih penjabarannya? Yang poin tanggung jawab, yang poin keselamatan misalnya. Poin keselamatan apa saja dijabarkan? Oh, kalau dengan anak-anak kita poin keselamatan adalah ketika anak-anak misalnya bermain, kemudian dorong-dorongan, tendang-tendangan, itu gambaran perilaku tidak mencerminkan keselamatan. Ya, kita jabarkan di situ. Atau misalnya keyakinan menghargai, saling menghormati. Kalau kepada anak-anak kita, nak, ketika misalnya kalian bicara dengan teman, mengejek teman, apakah itu bagian dari keyakinan atau melanggar keyakinan? Kalau berkata kasar, berarti kan tidak tampak ya, tidak tampak menghargai, gitu. Jadi poin menghargai itu nanti dijabarkan kepada anak. Kalau misalnya kalian bicara tidak sopan, kasar, ngata-ngatain, mengejek, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Peran, ya, bicara peran, guru berarti perannya seperti apa? Murid perannya seperti apa? Guru misalnya perannya adalah nanti ketika ada yang melakukan pelanggaran, maka harus ada penyelesaian terhadap pelanggaran keyakinan tersebut. Penyelesaian seperti yang sering kita lakukan sebenarnya. Wali kelas misalnya, ketika ada anak bermasalah, maka wali kelas kan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Ini masih relevan enggak nih, gitu ya? Siapa tahu sudah kondusif nih, tidak ada lagi misalnya anak-anak kita yang ejek-ejekan, atau anak kita yang bermainnya tendang ataupun dorong misalnya, gitu ya. Seperti itu. Karena ketika mereka melakukan itu, mereka harus tahu bahwa oh ini kalau saya melakukan itu saya melanggar keyakinan, yaitu tidak menghargai. Ketika saya misalnya ngejek teman, saya sudah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, poin menghargai, tidak menghargai. Ya. Nah, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini ada poin menghormati, ini penjabarannya ya. Kemudian tanggung jawab, kerjasama, partisipasi aktif, kebijakan khusus dan seterusnya. Jujur ya, saling menghormati, kalimat-kalimat kata ajaib ya, kata ajaib dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik. Nah, ini juga contoh-contoh keyakinan kelas ya. Oke, waktunya untuk energizer. Namanya adalah pilih salah satu nama benda yang ada di ruangan ini. Itu yang menjadi nama Bapak Ibu. Hitungan kelima sudah selesai menentukan nama untuk dirinya. 1, 2, 3, 4, 5. Benda ya, namanya nama benda. Oke, nama benda. Win sudah punya nama? Siapa namanya? AC. Ini Ibu AC. Bu Sarah? Meja. Ini Ibu Meja. Ibu AC, Ibu Meja. Pak Ferry?
kipas angin ya, kipas angin. Hendra, poster. Oke, jadi itu nama barunya ya. AC, meja, kipas angin, poster. Kipas angin. Caranya adalah mulai dari saya nanti ya. Saya menentukan saya jam. Nama saya jam. Nanti saya mau nunjuk. Tapi habis itu saya nggak ikutan lagi ya. Main lah berempat. Nanti kalau misalnya ditunjuk, misal apa namanya poster nunjuk jam. Misalnya poster jam AC door kemana? Disebutkan, nggak usah disebutkan nama kitanya dulu, baru kita tembak teman dengan menyebutkan nama. Sudah bisa dipahami? Coba ya. Jam, poster. Oke, kita kasih support dulu dengan tepuk tangan. Are you ready? Oke. Jam, kipas angin. AC meja poster AC kipas angin meja poster kipas angin. Oke, Pak Ferry silakan duduk. Pak Ferry sudah terkalahkan oleh poster. Oke ya, satu kali putaran lagi. Mulai dari jam, meja. poster AC poster Boleh. Yaudah itu masih maafkan ya. Ulangi lagi terakhir. Jam AC meja poster meja AC meja Oke, tepuk tangan semuanya. Yang pertama adalah Sarah dan Hendra. Baik. Iya. Terima kasih untuk Ibu Meja, untuk Ibu AC, Bapak Poster dan Bapak Kipas Anginnya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini kita beranjak kepada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kesini, sudah hal apa saja yang kita tadi bahas? Pertama adalah disiplin positif. Kedua, 3 motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keempat, iya, wah Masya Allah ya, nyatet semua ini kayaknya. Kebutuhan dasar manusia adalah poin keempat ya. Baik, lanjut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya Bapak Ibu, ternyata ketika ada sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, berarti mereka itu ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ketika seseorang kebutuhan bertahan hidup, maka dia akan memenuhinya dengan cara makan supaya dia tetap semangat, segar, sehat gitu ya, minum ya, hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan dia untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, nilai kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari guru, kalau di rumah dari orang tua, dari teman, itu adalah merupakan sumber-sumber yang bisa memberikan ataupun memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya tidak dimarah-marahi, guru ini sifatnya friendly misalnya gitu ya dengan anak-anak, sehingga terpenuhi kasih sayang dan
rasa diterima. Misalnya ketika datang ke sekolah kita menyambut dengan senyum, mengusap kepalanya, misalnya gitu ya. Menanyakan kabar, itu adalah bagian dari memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Kita itu manusia punya kebutuhan itu, Bapak Ibu. Penguasaan itu bisa kebisaan, bisa juga kalau kekuasaan berarti rasa dihormati, misalnya gitu ya. Karena kita punya kemampuan, itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, kita punya kebutuhan akan kebebasan. Nah, kaitan dengan kebebasan ini misalnya, saya terlalu banyak dikekang, saya ingin bebas. Kalau bebas kan berarti semaunya sendiri, ya nggak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang mengatur-ngatur, gitu. Nah, ini punya pada dasarnya kita semua punya kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah fun, kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana cara memenuhi kesenangannya? Ya sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan dia. Tentu lima kebutuhan dasar ini harus dibingkai dengan positif. Misalnya seseorang memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan ada anak yang senang, dia merasa senang, dia akan ketawa-ketawa kalau temannya misalnya nangis, misalnya ya. Mudah-mudahan di sekolah kita nggak ada begitu ya. Dia merasa senang ketika temannya nangis misalnya, karena kalau nangis dia itu lucu misalnya gitu ya. Nah, kalau saya pribadi dulu begitu, saya senang ketika anak bayi nangis, senang gitu Bapak Ibu. Dia gemes gitu ya, gemes. Hal positif nggak Ibu kira-kira untuk memenuhi kesenangannya gitu kan ya? Seperti itu. Nah, di sini ada contoh, ada studi kasus. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau ada kesamaan nama, ya. Kalau ada kesamaan nama ini adalah hal yang disengaja. Pak Sobari guru wali kelas 2B. Nah, kalau ada kesamaan tadi ya disengaja ya. Sedang bingung menghadapi ulas satu murid di kelasnya yang namanya Tikno. Mohon maaf juga kalau ada kesamaan nama. Beberapa anak telah mengeluhkan Tikno yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Sobari, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tikno melakukan hal itu? Karena tadi, setiap seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, pasti ada upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Coba dari sini dulu deh. Alasan Tikno melakukan itu kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Dasar. Kebutuhan bertahan hidup. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau misalnya menghadapi situasi seperti Pak Sobari, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang bisa berpendapat? Siap Pak Sobari? Iya, Pak Sobarinya lagi bingung ya. Bagaimana? Siap? Siapa? Mr. Hendra, silakan. Apa yang akan dilakukan kalau menangani anak seperti ini? Ya, pertama kita kan mengetahui dulu alasan Tikno itu melakukan itu. Ya. Nah, pertama kalau saya pribadi di kelas itu membenarkan dulu bahwasanya memang bisa jadi itu benar menurut dia. Tapi setelah itu baru dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya kita kenakan konsep bersyukur, konsep kepunyaan, menghargai yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada dirinya. Setelah itu, setelah dimengerti seperti itu, baru kita memberikan
pengertian bahwasanya kalau meminta-minta itu bukan sesuatu hal yang diperbolehkan. Begitu. Oke, tepat. Oke. Nah, itu adalah cara menangani permasalahan. Kalau saya perhatikan, sepertinya berdasarkan analisis saya, apa yang dilakukan Mr. Hendra tadi itu sudah mendekati kepada tahap melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ya, seperti apakah itu? Kita akan saksikan sesaat lagi, ya. Nah, ternyata alasan Tikno yang pertama, bisa jadi Tikno punya banyak alasan. Alasan yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Misalnya ya, kebutuhan dasar yang coba dipenuhi adalah bertahan hidup untuk mengobati rasa laparnya. Jadi orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Iya. Orang bisa melakukan hal apapun untuk mengatasi rasa laparnya. Nah ini tadi, tinggal bagaimana membingkai dengan hal positifnya. Mungkin tadi orang akan memenuhi rasa laparnya dengan melakukan pelanggaran. Tapi orang yang beriman, orang yang bersyukur, ya insya Allah tidak melakukan pelanggaran ya dalam mengatasi. Alasan yang kedua, barangkali Tikno tadi punya alasan lagi. Dia merasa senang melakukan itu ya karena dia jadi diperhatikan oleh temannya. Ya, ketika temannya melaporkan tindakan kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi, oh ini Tikno ya ini ya maksudnya, adalah kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan. Mungkin kita jadi kebayang-bayang murid kita ya, kayaknya kurang anak perhatian. ini ada yang berpikir perilakunya itu seperti ini. Saya mengasumsikan bahwa anak ini kurang perhatian dari orang tua. Orang tuanya sibuk misalnya gitu ya, bisa jadi. Jadi gitu Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan, itu bisa jadi banyak faktor, banyak alasan yang ada di dalam diri dia. Maka tidak sepantasnya kita langsung menghakimi. Wah, semua tidak bersahabat jadi menurut murid ya. Saya di rumah orang tua saya juga marah-marah melulu, saya tidak diperhatikan. Di sekolah guru juga sama aja. Teman-teman ngejek saya, dunia ini sangat jahat. Saya jadi anak pikir. Alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan dia. Wah, dia menjadi penguasa. Dia ingin diakui di situ, ya. Cari kekuasaan. Ada kira-kira murid kita yang begitu? Secara kemampuan kayaknya anak ini nih kurang. Kemampuan secara kognitif maksud saya. Secara kognitif kurang, tapi teman-temannya itu kayaknya nggak berani sama dia. Dia selalu tampil menjadi pemimpin gitu ya. Bahkan kadang memimpin hal-hal yang kurang baik misalnya gitu. Tapi tidak ada teman-teman yang berani. Dia menginginkan memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan, penguasaan. Berikutnya karena merasa bosan misalnya bekalnya itu lagi dibawainnya nasi goreng setiap hari bekalnya gitu ya. Dia pengen yang lain, melihat punya temennya itu sangat beraneka ragam ya. Ada yang bawa nugget homemade, ada yang bawa telur puyuh, ada yang bawa fried chicken gitu ya, ada yang bawa udang crispy. Wah, sangat menggoda. Dari rumah nasi goreng terus tiap hari, kalau enggak nasi uduk yang udah belinya di pinggir jalan. Nah, dia ingin bebas dari nasi goreng, dari nasi uduk ya. Ambillah yang lain yang bebas. Atau misalnya di rumah orang tua membatasi sekali, ini tidak boleh ya nak makan ini, yang ini tidak boleh, nanti sakit gigi, nanti giginya bolong dan lain sebagainya. Di sekolah dia pengen bebas, ambil punya teman. Yang kelima bisa jadi satu permasalahan itu bisa jadi alasannya banyak gitu.
tidak hanya kepada satu. Ya sebenarnya iseng aja gitu ya. Iseng aja karena kalau temennya itu nanti kalau diambil paksa nanti temennya itu ngejar misalnya gitu. Tikno misalnya. Dia merasa senang ketika temennya berekspresi seperti itu. Dia ketawa-ketawa untuk memenuhi kesenangannya. Barangkali karena di rumah itu dia tidak mendapatkan keseruan begitu. Ibunya mungkin di rumah Tikno. Jadi dia ingin ya orang yang begitu Tikno. Kesenangan, untuk memenuhi kesenangan. Nah. Oke, itu ya. Kita tinggalkan dulu Tikno, kita beranjak ke di sini Bapak Ibu. Ini hal yang penting. Dua hal yang terakhir ini hal yang penting. Tentang posisi kontrol restitusi. Kita bicara dulu tentang posisi kontrol. Bapak Ibu, ternyata ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru harus memposisikan diri di mana sebaiknya posisi kontrol kita terhadap murid. Sebagai orang tua, di mana posisi kontrol kita sebaiknya sebagai orang tua terhadap anak. Wah, ketika membahas ini Bapak Ibu, saya pribadi bersedih gitu ya, flashback terhadap anak biologis gitu ya. Ada orang tua atau guru sebagai penghukum, sebagai penghukum tadi. Kalau kamu begini, itu cara mendisiplinkan juga Bapak Ibu. 5 ini cara mendisiplinkan juga, gitu. Kalau kamu seperti ini, nanti Umi cubit. Nanti kalau misalnya kamu pulang sekolahnya terlambat, main dulu gak langsung ke rumah. Atau yang berikutnya adalah guru atau orang tua sebagai pembuat merasa bersalah. Saya pribadi kayaknya banyak yang berdua ini. Ya Allah nak, Umi ini capek lah, tolonglah. Satu itu ya. Udah Bu. Yang membuat merasa bersalah. Kalau kamu kayak gitu, ibu guru tuh sedih loh. Ibu guru tuh capek tahu. Tolonglah gitu ya misalnya. Tolong bantu ibu. Ya, anak itu jadi merasa bersalah. Umi tuh kecewa tahu, ibu guru tuh kecewa kalau kamu seperti itu. Sikap kamu seperti ini mengecewakan. Jadi dia merasa bersalah kan? Nanti belum ada kesimpulan. Kemudian ada sebagai teman. Kalau sebagai teman ini dia biasa aja gitu. Kondisinya normal. Enggak yang marah-marah, enggak yang ini enggak gitu ya. Ya udah kalau seperti itu dan seterusnya. Sebagai pemantau ini lebih kepada gitu ya. Konsekuensi aja. Pemantau. Oh, misalnya ada murid datang terlambat. Kamu datang terlambat ya. Terlambat 15 menit. Teman-teman sudah melakukan sholat duha, teman-teman sudah berdoa, sudah masuk ke dalam pelajaran. Kamu melewatkan sholat duha dan doa. Misalnya kalau berdoa dulu. Sholat duha berarti nanti setelah teman-teman lagi istirahat, kamu berarti sholat duha karena sekarang sudah mulai masuk pelajaran. Itu peraturannya, ya. Pemantau, mengingatkan. Oh ini begini, konsekuensinya ini ya nanti dijalankan. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer, guru atau orang tua sebagai manajer. Tadi kata Bu Aul, boleh kamu kayak gitu. Sebenarnya yang paling baik adalah memposisikan diri sebagai orang tua atau sebagai guru. Posisi kontrolnya adalah manajer. Sebagai manajer. Kita lihat di sini. Di sini
ada identitas gagal, ya karena ini kontrolnya dari luar ya. Ada identitas berhasil, sukses, ini juga dari luar sebenarnya. Ada identitas berhasil, sukses, ini adalah kontrol diri, karena dia tadi menghargai dirinya sendiri. Kalau sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ini kan memang kontrol dari luar ya, menghindari hukuman. Maka murid kita yang akan terjadi adalah identitas gagal. Ini tadi ya, ini cara-cara nih, memberontak ini hasilnya. Kalau misalnya seperti ini, maka anak akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini kan identitas gagal berarti kan? Kalau seperti ini. Kalau membuat rasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bisa berbohong juga supaya tidak disalahkan, ya kan? Supaya tidak disalahkan, saya bohong aja lah nanti biar nggak disalahin misalnya. Gitu. Kalau sebagai teman ini tadi akan ketergantungan. Kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, artinya kalau nggak diawasin, kalau diawasi luar biasa gitu ya. Ada Pak Zendri gitu ya. Giliran Pak Zendri nggak ada, oh semaunya lagi. Yang baik adalah sebagai manajer. Maka hasilnya itu akan menguatkan pribadinya, jati dirinya dengan nilai-nilai kebaikan, karena dia punya keyakinan di dalam dirinya, maka apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan keyakinan, dan keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi diri seperti apa ketika kita dihadapkan terhadap kondisi anak-anak kita yang melakukan pelanggaran. Terus terang menurut saya ini hal yang bisa dilakukan tapi tidak mudah. Kadang-kadang kita itu refleks aja gitu. Kalau bicara tentang ini tuh cara berpikir itu thinking fast. Ada thinking fast, ada thinking slow. Thinking fast itu meresponnya langsung gitu, langsung apa aja yang ada di pikirannya yang diyakini untuk bisa dilakukan. Tapi kalau thinking slow ini ada analisis dan lain sebagainya, walaupun meresponnya cepat, cuman pas gitu, sesuai cara meresponnya. Ya, bagaimana Bu Aul? Sebenarnya kalau yang itu kan ada kadar pembukaan sama yang itu sebenarnya nggak boleh sama sekali, atau sebenarnya itu juga dari kita sesekali. Iya. Kondisi ini sebenarnya idealnya kita diarahkan kepada posisi ini. Kalau dikaitkan dengan dibolehkan atau tidak, kayaknya mungkin kita keceplosan aja. Ya, tahu-tahu kita hukuman. Bapak Ibu, saya ingin mengembalikan pemahaman kita tentang ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dia lakukan, dan itu akan membekas gitu ya, dan tidak ada kaitannya dengan hal yang dilanggar. Misal datang terlambat ke sekolah selama 15 menit, datang terlambat gitu ya, kamu keliling lapangan 10 kali, apakah itu ada kaitannya dengan keterlambatan? Nggak ada ya. Itu hukuman, menyakitkan kan buat anak, tidak nyaman, maksudnya anak melakukan itu tidak nyaman. Kemudian misalnya dia berantem sama teman, push up 100 kali, ada hubungannya nggak? Nggak ada. Itu adalah hukuman. Atau misalnya berantem dengan temannya, bersihkan kamar mandi, ada hubungannya nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya, nggak ada. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi adalah anak dibuat merasa tidak nyaman, tetapi hanya sesaat, dan itu berhubungan dengan pelanggarannya. Misalnya tadi terlambat datang ke sekolah, temennya udah
sholat duha udah selesai, ini udah masuk pelajaran. Karena dia terlambat, dia sudah terlewatkan sholat duha tadi, maka dia sholat duhanya pas istirahat, nyambung kan? Itu konsekuensi. Dan nanti yang terakhir adalah restitusi, dan restitusi itu dianggap yang paling baik dalam hal menyelesaikan permasalahan. Kalau posisi kontrol ini yang dikatakan lebih baik adalah memposisikan diri sebagai manajer, gitu. Jadi supaya anak itu bukan karena faktor dari luar gitu mereka melakukan sesuatu kebaikan itu, bukan karena takut kalau nggak melakukan kebaikan nanti saya dihukum, kalau nggak melakukan kebaikan nanti saya nggak dapat penghargaan. Tapi yang kita dorong adalah bagaimana mereka melakukan kebaikan itu karena kontrol dirinya, karena dia meyakini bahwa dia punya keyakinan tentang nilai-nilai kebaikan. Dia ingin menghargai dirinya dengan nilai-nilai kebaikan. Seperti apa contohnya? Coba kita kesini dulu ya. Posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru atau orang tua menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Nah, saya akan coba selesaikan dulu ini ya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid itu. Bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, itu mereka mengoreksi, diarahkan oleh kita ya, dikondisikan. Mereka mengoreksi, kemudian mereka mengakui bahwa oh iya saya salah. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ke situ, bukan berarti bahwa tadi kamu tadi ini ya, apa namanya, katanya temennya nangis karena kamu tadi teriakin. Iya Pak. Kenapa kamu teriakin? Kan teriakin itu kan gak baik, orang pasti tersinggung. Minta maaf sekarang. Nah misalnya seperti itu. Itu tidak berdasarkan kepada kita tidak memposisikan sebagai manajer dalam hal itu. Kita sudah punya asumsi, persepsi, kita langsung tek gitu tanpa mendengarkan alasannya dulu, tanpa kita tanya dulu pendapat dia seperti apa. Nah, tadi ya bisa jadi dia merasa apa yang dia lakukan benar, ya kan? Misalnya ada temennya mukul, dia merasa dengan mukul itu dia benar. Dia duluan sih Bu, makanya aku pukul. Dia tadi ngejek-ngejek aku pukul. Dia merasa benar, gitu ya. Saya membela diri saya lah, gitu misalnya. Nah, cara komunikasi seperti itulah yang perlu guru lakukan, adalah memposisikan sebagai manajer tadi. Anaknya dipanggil dulu, kemudian diajak ngobrol dulu dengan tahapan ini, segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Tadi saya menanggapi yang Pak Hendra sampaikan tadi ya, menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita nggak langsung Iqbal misalnya gitu ya, duduk langsung kita bicara yang menasehati dan lain sebagainya. Menstabilkan identitas adalah kita tanya dulu gitu ya. Nah, tadi Pak Zedri dapat cerita katanya Iqbal waktu jam habis sholat zuhur tadi ngedorong azan misalnya, ngedorong azan katanya sampai azannya jatuh, ya. Bagaimana? Benar ceritanya seperti itu? Iya Pak. Bagaimana cara menstabilkan identitas itu adalah tidak langsung menyalahkan. Kita membuat anak itu merasa apa ya? Di awal tadi ya merasa dia
benar dulu. Dalam artian bukan cuma kamu sih yang pernah melakukan ini. Sebelumnya ya ada juga teman kamu yang seperti ini. Jadi dia tidak merasa bahwa dia adalah orang satu-satunya yang dihakimi yang salah gitu ya. Baru kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah ini menanyakan tadi, kenapa, apa alasannya? Pasti kamu punya alasan kan melakukan itu, misalnya itu. Ya Pak, tadi itu karena misalnya Azam itu ngejek-ngejek aku sambil lari, jadi udah aku dorong aja misalnya gitu ya. Nah, kemudian baru kita arahkan, menurut kamu itu hal yang hal yang perlu dilakukan dalam kondisi itu misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kita di sekolah ini? Kalau misalnya ngedorong teman sampai jatuh, apakah ada keyakinan yang dilanggar? Kalau tadi kita bicara tentang keyakinan, ada kira-kira Bu yang dilanggar? Kalau dia ngedorong teman sampai jatuh, apa yang dilanggar? Keselamatan, menghargai, ya kan? Orang didorong aja berarti nggak dihargai kan? Kemudian keselamatan tadi sampai jatuh, ya ada yang dilanggar. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi ini? Ibu atau bapak ingin membantu mencarikan solusi dari permasalahan ini. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Seperti saya ingin coba dulu menunjukkan praktek saya ya Bapak Ibu, praktek saya melaksanakan segitiga restitusi ini. Mempraktikkannya bersama murid saya. Selamat menyaksikan. Kira-kira kita mau ngobrolin apa? Ngobrolin pas ada aku terlambat. Iya, itu Siti mau sama Masya. Karena Siti cek kan, itu di pekan ini Masya udah 4 kali terlambat. Sebenarnya sih kaitan dengan keterlambatan ini bukan cuma Masya yang pernah terlambat ke sekolah. Di sini juga pernah sih terlambat ke sekolah. Tapi mudah-mudahan dengan ngobrol ini kita bisa dapat solusi ya, dimana untuk mengatasi keterlambatan ini. Nah, selanjutnya pasti kita terlambat itu punya alasan. Kita punya alasan. Punya karena manusia antarin adik saya dulu ke TK apa kalian aja. Oh, jadi berarti kondisi pagi Masya harus antar adik dulu. Adik biasanya gimana persiapan paginya? Dia tuh persiapannya lebih lambat. Saya udah duduk di motor, saya masih persiapan begitu. Oh begitu, baik. Bu Siti bisa memahami kondisinya Masya ya. Tapi kalau menurut Masya, apakah kita datang terlambat ke sekolah itu perlu dibiarkan saja? Sama teman-teman masuk nggak ikut kegiatan pagi itu nggak ikut sama kita. Sebenarnya Masya nggak nyaman ya. Nah kalau begitu coba kita cari solusi. Menurut Masya kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi keterlambatan ini? Nanti pulang sekolah masih coba bicarakan dengan ayah Masya untuk berangkatnya lebih awal lagi, dan Masya bantu mempersiapkan barang-barang pagi juga. Masya Allah.
ternyata Marsha punya solusi ya. Mudah-mudahan sih solusi ini bisa dijalankan. Bu Siti sangat mengapresiasi rencananya Marsha. Semoga bisa dilaksanakan ya. Semoga dimudahkan ya Marsha. Iya, sama-sama. Sekarang Marsha bisa kembali ke kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau melihat tadi kayaknya penyelesaian masalahnya enak ya. Tapi apakah seperti itu kondisinya kalau jadi kan skenario ini? Iya, kalau biasanya udah masalah itu gurunya udah gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya idealnya kita ketika anak melakukan sebuah pelanggaran itu memang mindset kita dulu yang harus dikondisikan ya, dalam artian bahwa positive thinking gitu di dalam diri kita ini gitu ya. Artinya kita sebagai seorang guru berarti harus banyak belajar, memperluas kesabaran gitu ya, dan positive thinking bahwa bisa jadi anak kita, murid kita melakukan pelanggaran itu karena sesuatu yang alasan yang ya bisa dimengerti gitu. Dan sebenarnya hal yang baik ketika kita bisa mengarahkan anak-anak kita sampai kepada mereka menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang terjadi, menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Oke, Bapak Ibu, ini insya Allah sebagai sebuah penutup ya. Kita main wordstorm dulu, badai kata, ungkapkan satu kata yang paling diingat dari materi budaya positif hari ini. Boleh bisa langsung dari Bu In? Satu kata saja. Satu kata dari tadi awal materi sampai dengan siang ini. Satu kata saja, nggak usah banyak-banyak. Validasi, Motivasi, manajer, Berarti harus punya alternatif ya. Bu. solusi, titik, keyakinan, lebih baik, Kasih sayang. Disiplin, kebebasan, restitusi, penguasaan, kebajikan, controlling, kemandirian, manajer, Staff. semangat, disiplin, Oke, ini ada satu slide terakhir. Ya, sebagai closure, Bapak Ibu mohon kesediaannya ada yang menyampaikan hikmah apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi hari ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mempelajari materi di diseminasi hari ini. Mohon kesediaannya, silakan satu orang saja.
Siapa? Bu Rida, silakan Bu Rida. Tepuk tangan dulu buat Bu Rida. Setelah mempelajari dan mendapatkan materi hari ini, hikmahnya adalah harus lebih positive thinking terhadap siswa, lebih bersabar ya Bu ya, karena mungkin apa yang dilakukan siswa itu ada sebabnya, dan kadang untuk mencari tahu sebabnya itu butuh kesabaran ya. Dan apa yang dilakukan setelah mempelajari materi diseminasi ini adalah ingin mempraktekkan. Sebenarnya juga masih ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, nanti mungkin bisa ditanya ke Bu Jujur ya. Ya baik, iya, Bapak Ibu masih ingat tepuk mantul nggak? Jadi tepuk mantul, 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 mantul. Tenan. Oke, untuk Bu Rida kita kasih tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Tenang. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, itu saja insya Allah yang bisa kita sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu ke depan untuk kita berdiskusi kembali, memfollow up berkaitan dengan budaya positif yang hari ini telah kita sama-sama pelajari. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Es durian campur selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.